Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Endang Lestari dengan NIM 2539011044 akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait bagaimana tentang filsafat pendidikan kontemporer. Yang kali ini saya ingin menyajikan materi yang berbeda, bukan hanya membahas bagaimana filsafat pendidikan kontemporer, namun di sini saya ingin lebih mengangkat isu-isu yang relevan atau yang lagi happening dalam dunia pendidikan saat ini, di mana saya ingin mengangkat isu terkait bagaimana ketika rasa minder tumbuh di dalam kelas dan akan kita kaitkan dari bagaimana pandangan tentang kemanusiaan dari filsafat pendidikan kontemporer. Baiklah, di sini saya mengangkat sebuah permasalahan yang sering kali terjadi di dalam sekolah. Di antaranya adalah terjadinya rasa minder yang terjadi pada siswa. Saya mengambil sebuah kutipan dan sebuah cerita serta story yang nyata yang seringkali terjadi di dalam kelas kita. Ada seorang siswa dengan lirih mengatakan kepada saya, mengatakan kepada kita gurunya, seperti, "Bu, saya malu maju ke depan. Baju saya sangat berbeda, Bu." Tentunya ketika mendengar pernyataan ini, hati saya tergetar. Hati saya merasa miris. Ternyata masih ada siswa yang merasakan rasa minder. Bukan hanya minder untuk bisa mengatakan pendapatnya, tetapi dia minder karena keterbatasan fisik dan juga keterbatasan dari segi fasilitas atau pakaian yang dimilikinya. Dari permasalahan ini, kita dapat menyimpulkan inti dari masalah itu sendiri, yaitu adanya rendah diri atau rasa minder, namun bukan akibat dari ketidakmampuan akademis, melainkan dipicu oleh perbedaan sosial dan ekonomi. Disinilah bagaimana seharusnya kita bisa menyingkap sebuah realitas bahwa lingkungan belajar belum sepenuhnya adil dan manusiawi untuk seluruh siswa kita. Lalu, bagaimana pandangan terkait filsafat pendidikan modern yang kali ini akan saya ulas untuk membahas permasalahan ini? Saat ini kita ketahui bersama bahwa sekolah sebagai cermin dari ketimpangan sosial, di mana terjadinya ketimpangan struktural maupun terjadinya ruang konflik. Kita pandang dari segi ketimpangan struktural sendiri, di mana pendidikan di Indonesia saat ini masih saja dihantui oleh persoalan ketimpangan akses, fasilitas yang ada di sekolah, dan juga bagaimana kondisi ekonomi dari keluarga siswa kita sendiri. Dari ketimpangan inilah membentuk peta kepercayaan diri yang hierarkis di dalam kelas. Artinya, siswa yang memiliki kondisi ekonomi keluarga yang cukup mumpuni sangat berbeda rasa tingkat kepercayaan dirinya dengan siswa yang berada dalam kondisi ekonomi di bawah. Selanjutnya, kita melihat bahwasanya di dalam ruang kelas yang saat ini kita ajar dan sebagai tempat tumbuh dan berkembang untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, seringkali terjadi sebuah konflik di mana ruang kelas yang seharusnya menjadi ruang tumbuh bersama justru mencerminkan struktur hierarkis masyarakat yang seringkali menindas. Sehingga muncullah pertanyaan kritis dari fenomena yang terjadi, yaitu apakah sekolah sendiri sudah menjadi ruang yang memerdekakan semua anak tanpa terkecuali?
Oleh karena itu, di sini saya ingin mengajak bagaimana kacamata filsafat pendidikan kontemporer memandang sebagai lensa untuk menganalisa fenomena yang saat ini terjadi, yaitu rasa minder yang seringkali terjadi pada anak untuk ekonomi ke bawah, di mana kita melihat dari sudut pandang filsafat pendidikan kontemporer melahirkan dan lahir dari kritik terhadap sistem pendidikan yang saat ini berlaku, yang saat ini pendidikannya masih bersifat kaku dan terlalu terpusat pada hasil, dan juga mengabaikan proses humanisasi, yaitu bagaimana memanusiakan manusia secara utuh sesuai dengan haknya. Kita ketahui bersama juga bahwa saat ini orientasi sentral atau pusat dari orientasi menempatkan manusia yang saat ini kita jadikan objek, yaitu siswa di sekolah, sebagai pusat pendidikan, bukan hanya sekedar objek untuk mentransfer ilmu dari guru kepada siswa, di mana tujuan sejatinya yaitu sekolah harusnya sebagai tempat untuk memerdekakan manusia dari rasa ketakutan, penindasan, dan juga rasa yang tidak berharga yang diakibatkan oleh struktur sosial itu sendiri. Oleh karena itu, seorang tokoh dari filsafat pendidikan kontemporer yang saat ini mengkritis bagaimana pendidikan di Indonesia, di antaranya adalah Paulo Freire, di mana seorang tokoh yang mengkritisi dari filsafat kritisme ini. Kemudian ada Carl Rogers dari segi humanisme, dan juga ada Jean-Paul Sartre dari segi eksistensialisme, dan juga ada John Dewey dari pragmatisme. Baiklah, di sini saya akan membahas dari sudut pandang dari pendidikan kritis yang dikemukakan oleh Paulo Freire, di mana Paulo Freire ini juga salah satu tokoh dari filsafat pendidikan kontemporer yang memberikan pandangan bahwasanya pendidikan itu untuk menyadarkan yang tertunduk atau yang seharusnya belum sadar menjadi lebih sadar. Nah, di sini Paulo Freire sendiri memberikan bahwa pendidikan itu merupakan sebuah konsep pembebasan atau liberation, di mana pendidikan sejati adalah sebuah proses pembebasan yang berpusat pada dialog, bukan hanya dominasi, atau yang disebut juga dengan banking concept of education, di mana menurut Paulo Freire ini, siswa yang dimaksudkan dengan banking education ini, siswa bukan hanya sebagai sebuah gelas kosong atau wadah yang kosong dan hanya menerima pendidikan dari seorang guru. Seharusnya, siswa adalah sebuah subjek yang bebas, artinya bebas memberikan pendapat, bebas memberikan masukan, dan bebas mendapatkan ilmu dari mana saja, bukan hanya mendapatkan ilmu yang dituang dari guru. Artinya, guru di sini bukan hanya pemberi materi, tetapi guru adalah seorang sahabat dialog yang bisa menumbuhkan kesadaran bagi siswanya. Kemudian, berkaca dari kasus yang diangkat pada topik ini, yaitu rasa malu pada siswa karena perbedaan ekonomi, sehingga seragam yang dipakainya lusuh adalah bentuk perwujudan dari bagaimana penindasan sosial yang terinternalisasi. Oleh karenanya, menurut pendidikan kritis oleh Paulo Freire ini, seharusnya kita sebagai pendidik atau sebagai seorang guru bisa lebih membangun bagaimana kesadaran bahwa setiap anak memiliki nilai yang sama terlepas dari bagaimana atribut sosialnya. Artinya dari pandangan ini, bagaimana perbedaan tentang kesenjangan ekonomi tidak
menjadikan siswa itu berbeda, tetapi kita sebagai guru harus bisa menanamkan kepada siswa kita, yaitu kesadaran sosial bahwa semua anak-anak yang mengikuti pembelajaran di kelas adalah anak-anak yang memiliki hak yang sama tanpa membedakan dari segi pakaian, dari segi ekonomi, dan sebagainya. Oleh karenanya, fokus yang dituju dari pendidikan kritis yang dikemukakan oleh Paulo Freire ini bahwa kita harus mengadakan kolaborasi kerjasama antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa atau teman sejawat, bukan malah untuk saling berkompetisi. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan kasus minder di dalam kelas ini menurut humanisme. Ya, teori untuk memanusiakan manusia dari tokoh Carl Rogers dan Maslow, bagaimana cara siswa untuk bisa menemukan harga diri. Di mana dari teori humanisme ini mengajarkan bahwa pembelajaran itu haruslah dari hati atau affective learning. Pembelajaran bersifat afektif. Manusia seharusnya belajar dari hati, begitu juga siswa kita, siswa yang menutup diri. Menurut pandangan humanisme ini bukanlah siswa yang tidak mampu, tetapi sebenarnya siswa yang menutup diri ini atau merasa rendah diri di dalam kelas dari kasus ini, sebenarnya siswa tersebut sedang mencari penerimaan. Bagaimana mereka bisa untuk diterima di dalam kelas itu dengan adil, diterima di dalam sekolah itu dengan adil tanpa dibeda-bedakan. Itulah sejatinya pendidikan humanisme, yaitu memanusiakan manusia. Oleh karena itu, seharusnya kita menciptakan sebuah pendidikan yang humanistik, yang menciptakan ruang aman atau safe space, di mana setiap anak atau setiap siswa merasa dihargai secara unconditional. Artinya, unconditional tanpa prasyarat apapun, tanpa melihat bagaimana baju yang bagus, bagaimana ekonomi yang bagus, bagaimana rupa yang bagus, tidak. Jadi disinilah seharusnya kita menumbuhkan bagaimana pendidikan yang humanistik di dalam kelas dan di dalam sekolah kita. Oleh karena itu, menurut teori humanisme, seharusnya guru sebagai peran untuk cermin penerimaan, di mana kita sebagai guru bisa memberikan apresiasi kepada seluruh siswa kita dengan melihat keberanian kecil dan usaha yang dilakukan oleh siswa kita dalam proses belajar. Oleh karena itu, seharusnya esensi dari pendidikan itu sendiri bukan hanya sekedar tentang nilai dan angka yang kita lihat dari siswa kita, sebagaimana sering terjadi di dalam sekolah bahwa pendidik atau guru hanya melihat bagaimana hasil akhir atau kognitif dari siswa tersebut. Tetapi kita harus bisa menilai dari segi afektif atau bagaimana sifat siswa, bagaimana karakter siswa, dan bagaimana usaha atau proses yang sudah dilakukannya untuk mendapatkan hasil kognitif atau hasil akhir tadi. Oleh karenanya, disitulah sehingga kita sebagai pendidik bisa lebih menghargai dan menilai serta menimbang proses yang sudah dilakukan oleh siswa kita. Sehingga pendidikan bisa bersifat humanistik, yaitu memanusiakan manusia. Kemudian saya akan membahas bagaimana pandangan dari teori eksistensialisme yang diajukan oleh Jean-Paul Sartre tentang keberanian menjadi diri sendiri, di mana pada hakikatnya manusia itu seharusnya dikondisikan untuk bebas. Nah, kebebasan itu sendiri mencakup bagaimana keberanian untuk otentik, yaitu menjadi diri sendiri. Dalam hal ini, kita menuntun siswa, bagaimana siswa tersebut bisa menjadi dirinya sendiri tanpa berpura-pura untuk bisa menjadi orang lain agar bisa diterima. Oleh karenanya, siswa yang malu tadi
yang memiliki rasa minder di dalam kelas seyogianya sedang berjuang mencari makna keberadaannya. Dan seharusnya implementasi pedagogis menurut teori eksistensialisme, yaitu kita sebagai seorang guru atau pendidik menuntun siswa untuk mengenali diri sendiri dengan segala keunikan dan keterbatasan yang dimiliki oleh siswa kita, bukan malah mengubah siswa kita menjadi sama seperti yang lain. Bukan malah mengubah siswa yang memiliki ekonomi ke bawah dituntut untuk sama dengan siswa-siswa yang lain yang memiliki seragam bagus seperti yang dikeluhkan oleh siswa tadi. Oleh karenanya, tujuan dari pendidikan itu seharusnya bagaimana memahami diri sendiri untuk menjadi bagian integral dari proses belajar itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan membahas bagaimana terkait kasus yang diangkat tadi dari segi pandangan pragmatisme menurut John Dewey, di mana belajar dari pengalaman nyata. Artinya di sini pendidikan sendiri seharusnya sebagai rekonstruksi dari pengalaman. Kelas seharusnya adalah menjadi sebuah laboratorium kehidupan, di mana pendidikan harus berakar pada pengalaman hidup yang nyata. Sehingga apa yang terjadi di dalam kelas seharusnya bisa untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang lahir dari kontribusi dan kebermaknaan dari pengalaman itu sendiri. Oleh karenanya, strategi pembelajaran yang bisa dilakukan untuk membuat belajar dari pengalaman nyata melalui dunia di dalam kelas, salah satunya yang bisa kita lakukan menurut John Dewey ini atau teori pragmatisme ini, kita bisa melibatkan siswa dalam kegiatan nyata seperti kita melibatkan untuk membuat proyek yang dibuat secara berkelompok untuk menumbuhkan bagaimana kolaborasi antar siswa, kemudian kita bisa melakukan simulasi terkait dengan mata pelajaran yang sedang kita bahas, kemudian juga kita bisa melibatkan siswa dalam kegiatan sosial. Sehingga dengan kegiatan sosial ini siswa bisa belajar dari dunia nyata. Ya, di dalam kelas sehingga siswa bisa mendapatkan bagaimana pengalaman belajar dari dunia nyata sesuai dengan pengalaman mereka sendiri. Oleh karenanya, melalui peran aktif ini nantinya siswa bisa belajar bahwa setiap kontribusi itu sangat bernilai. Nah, keberanian itu nantinya akan tumbuh dari pengalaman berarti yang kita ajak tadi melalui pengalaman nyata di dalam kelas, bukan hanya sekedar kita perintah, oh harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu, dan lain sebagainya. Itulah salah satu cara yang bisa kita lakukan dari teori pragmatisme. Selanjutnya mari kita lihat dari pandangan teori postmodernisme dan rekonstruksi sosial, di mana menurut teori postmodernisme yang merupakan teori dalam filsafat pendidikan kontemporer, bahwa teori postmodernisme ini menolak standar yang tunggal. Artinya tidak ada standar tunggal untuk menyatakan bahwa seorang siswa tersebut adalah siswa yang ideal. Artinya, keberagaman yang terjadi di ruang kelas dan di dalam sekolah merupakan sebuah potret kemanusiaan. Dan artinya, di sini kita dengan melihat banyaknya perbedaan berarti kita menerapkan namanya prinsip inklusif, di mana makna perbedaan itu bukan berarti terjadi kurang dari siswa tersebut, tetapi dari perbedaan ini kita melihat bahwa pendidikan harus merayakan mozaik kemanusiaan. Sedangkan dari teori rekonstruksionisme sosial menurut Counts and Bremel menyatakan bahwa sekolah tidak boleh netral terhadap ketimpangan sosial yang ada. Dan dari kasus minder ini kita bisa melihat bahwa sejatinya dari kasus ini kita melihat bahwa potret ketidakadilan yang ada di ruang sekolah harus kita ubah.
Oleh karenanya, visi dari pendidikan seharusnya sebagai alat rekonstruksi sosial untuk menanamkan kesadaran bahwa keadilan itu sejatinya lahir dari kolaborasi dan kepedulian, bukan dari sebuah kompetisi. Dari penjelasan yang sudah kita bahas sebelumnya dan dari pandangan-pandangan menurut beberapa tokoh dari filsafat pendidikan kontemporer, kita bisa menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Yang pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa rasa minder yang terjadi di dalam kelas itu merupakan sebuah gejala patologis dari ketidakadilan struktural yang merusak ke dalam ruang pendidikan itu sendiri. Oleh karenanya, tugas pendidik bukan hanya mencerdaskan, tetapi harus bisa menyembuhkan luka sosial dan perasaan tidak layak yang dimiliki atau bahkan dirasakan oleh siswa kita. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi aksi yang bisa kita lakukan di ruang kelas atau di dalam sekolah kita adalah yang pertama, kita bisa melakukan pelibatan empatik, di mana guru harus bisa menjadi praktisi humanisme dan eksistensialisme di dalam kelas. Yang kedua, kita bisa menerapkan kurikulum kritis, yaitu dengan mengintegrasikan diskusi mengenai isu sosial dan keadilan sebagaimana yang dicanangkan atau menurut pandangan dari Freire sendiri. Dan yang ketiga, aksi yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan proyek berbasis komunitas, yaitu dengan menerapkan sudut pandang pragmatisme dan rekonstruksionisme untuk menumbuhkan rasa percaya diri melalui konstruksi nyata. Demikian presentasi dan penjelasan dari saya terkait bagaimana kasus rasa minder yang terjadi di ruang kelas dan di sekolah yang kita lihat dari bagaimana pandangan filsafat pendidikan kontemporer. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.